Dengan finansial, risiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang dapat meminimalisir risiko tersebut adalah dengan asuransi. Nah, asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai risiko yang didapat. Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Nah, dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Singkatnya tuh perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, nasabah sebagai tertanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, yakni dengan membayar iuran premi asuransi sesuai perjanjian. Oke, next. Selanjutnya, pengalihan risiko. Nah, pengalihan risiko ini tuh teknik manajemen risiko umum, di mana potensi kerugian akibat dampak buruk yang dihadapi oleh individu atau entitas dialihkan ke pihak ketiga. Untuk memberikan kompensasi kepada pihak ketiga yang menanggung risiko, individu atau entitas umumnya akan memberikan pembayaran berkala kepada pihak ketiga. Nah, contohnya itu kayak transfer risiko yang paling umum adalah asuransi. Ketika seseorang atau suatu entitas membeli asuransi, mereka mengasuransikan terhadap risiko keuangan. Misalnya, seseorang yang membeli asuransi mobil memperoleh pelindungan finansial terhadap kerusakan fisik atau cedera tubuh yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, individu mengalihkan risiko kerugian finansial yang signifikan akibat kecelakaan lalu lintas ke perusahaan asuransi sebagai imbalan atas menanggung risiko tersebut. Perusahaan asuransi biasanya akan meminta pembayaran berkala dari individu. Oke, di next. Lalu selanjutnya ada manfaat asuransi. Asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan dari risiko yang datang tiba-tiba. Nah, yang pertama ada perlindungan aset. Asuransi properti membantu melindungi aset fisik perusahaan seperti bangunan, peralatan, dan inventaris dari kerusakan atau kehilangan akibat kejadian yang tak terduga seperti kebakaran, pencurian, atau bencana alam. Lalu yang kedua ada tanggung jawab hukum. Asuransi tanggung jawab hukum atau produk melindungi perusahaan dari tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat cedera atau kerusakan yang disebabkan oleh produk atau layanan yang mereka sediakan. Nah, lalu yang ketiga ada kesehatan karyawan. Asuransi kesehatan karyawan membantu perusahaan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawan mereka yang dapat meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan. Lalu yang keempat ada penggantian pendapatan. Asuransi penggantian pendapatan atau bisa disebut business interruption insurance membantu melindungi perusahaan dari kerugian pendapatan yang timbul akibat gangguan operasional yang tidak terduga, seperti kerusakan properti atau kejadian alam. Lalu yang terakhir ada ganti rugi kerja. Asuransi ganti rugi kerja atau workers' compensation melindungi perusahaan dari tanggung jawab finansial terhadap karyawan yang mengalami cedera atau sakit yang terkait dengan pekerjaan. Dengan demikian, asuransi bukan hanya sekedar pengeluaran, tapi juga merupakan investasi strategis yang penting bagi perusahaan untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka dan melindungi kepentingan finansial mereka. Oke, bisa jadi next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah asuransi. Pertama-tama, sejarah asuransi di dunia. Asuransi memiliki sejarah yang sangat panjang yang dapat ditelusuri kembali ke pedagang Tiongkok dan Babilonia. Terdapat bukti bahwa asuransi kelautan telah menjadi universal di antara negara-negara maritim Eropa pada pertengahan tahun 1300-an. Asuransi berkembang pesat selama abad ke-18 dan ke-19. Sebelum terbentuknya organisasi berbadan hukum, polis asuransi ditandatangani oleh individu yang nama dan jumlah resiko yang siap mereka tanggung jawab tertulis di bawah proposal asuransi. Hal inilah yang memunculkan istilah penjamin emisi. Perusahaan asuransi modern di Amerika Serikat berkembang antara pertengahan tahun 1730-an dan pertengahan tahun 1750-an. Perkembangan ini seringkali dilakukan sebagai respon terhadap bencana besar, biasanya kebakaran besar.
terjadinya kebakaran besar di New York pada tahun 1835 dan kebakaran di Chicago pada tahun 1871 menggambarkan besarnya biaya kebakaran di daerah perkotaan dan perlunya asuransi. Beberapa pengaturan asuransi juga dikaitkan dengan pelindungan bagi tanggungan setelah kematian anggota rumah tangga yang menghasilkan uang. Pengaturan ini menjadi lebih formal pada abad ke-19. Boleh di next. Selanjutnya sejarah asuransi di Indonesia. Pada awalnya perusahaan asuransi pertama di Indonesia bukan didirikan oleh bangsa Indonesia, namun didirikan oleh bangsa Belanda saat masa penjajahan. Istilah asuransi sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu verzekering yang artinya adalah pertanggungan atau asuransi. Bisa kalian cek sendiri di Google Translate. Perusahaan asuransi pertama di Indonesia, Bataviasche and Brand Asuransi Maskapich, berdiri pada tahun 1843 dan berlokasi di Kalibesar Timur, Jakarta. Setelah itu, lahir beberapa perusahaan asuransi lainnya seperti NV Handel dan Nilmich. Gambarnya bisa kalian lihat di sebelah, ada kantor pusat Nilmich dan di Batavia pada awal abad ke-20. Semua perusahaan asuransi di Indonesia pada masa tersebut tidak menargetkan penduduk Indonesia, melainkan mereka hanya menargetkan penduduk Belanda. Boleh di next. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis perlindungan asuransi. Yang pertama ada mandatory, legal, and contractual obligation, yaitu tanggung jawab pemberi kerja, berupa kompensasi kepada karyawan yang cedera di tempat kerja. Kemudian yang kedua tanggung jawab publik, yaitu kompensasi kepada publik atau pelanggan. Yang ketiga pihak ketiga kendaraan bermotor, yaitu kompensasi setelah kecelakaan kendaraan bermotor. Selanjutnya tanggung jawab produk, yaitu kompensasi atas kerusakan atau cedera. Yang terakhir ganti rugi profesional, yaitu kompensasi kepada klien atas kelalaiannya. Kemudian yang kedua, balance sheet or profit and loss protection. Yang pertama tempat usaha, yaitu kerusakan tempat karena kejadian buruk. Yang kedua gangguan bisnis, yaitu hilangnya keuntungan dan peningkatan biaya kerja. Yang ketiga perlindungan aset, yaitu kerugian seperti kehilangan uang tunai, barang dalam perjalanan, risiko kredit, dan jaminan kesetiaan atau ketidakjujuran staf. Kemudian kerusakan mesin kendaraan, yaitu berupa perbaikan kendaraan. Terorisme, yaitu berupa kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh terorisme. Dan yang terakhir yaitu kehilangan orang penting, berupa kompensasi atas hilangnya anggota staf kunci. Kemudian employee benefit or protection of employee assets. Yang pertama ada jiwa dan kesehatan, yaitu tunjangan bagi karyawan yang dapat mencakup perlindungan jiwa, perlindungan penyakit kritis, perlindungan pendapatan, biaya pengobatan swasta, perlindungan kesehatan permanen, kecelakaan diri, dan cedera atau kerugian perjalanan. Yang kedua ada tanggung jawab direktur dan pejabat, yaitu biaya hukum dan kompensasi. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah evaluasi kebutuhan asuransi. Terdapat beragam pilihan asuransi dan operasi serta karakteristik tertentu dari perusahaan akan membantu menentukan cakupan asuransi yang harus diperoleh. Terkadang, terdapat kekurangan kapasitas asuransi dan meskipun organisasi telah memutuskan ingin membeli jenis asuransi tersebut mungkin tidak bersedia dengan biaya yang terjangkau. Tidak tersedia dengan biaya yang terjangkau. Organisasi baru-baru ini mulai mempertimbangkan seluruh portofolio risiko yang mereka hadapi. Pendekatan manajemen risiko perusahaan terhadap risiko ini telah menghasilkan pemeriksaan yang cermat terhadap tingkat asuransi yang diinginkan, yang ingin dibeli oleh suatu organisasi. Membeli asuransi hanya untuk risiko-risiko terbatas tersebut mungkin tidaklah tepat. Misalnya, jika suatu proyek mempunyai risiko-risiko yang signifikan, namun asuransi hanya tersedia untuk jumlah risiko yang terbatas. Bagi beberapa organisasi, penggunaan asuransi sebagai mekanisme pengendalian risiko telah menurun sebagai akibat dari pendekatan perusahaan terhadap manajemen risiko. Fakta bahwa biaya asuransi sangat bervariasi antar siklus pasar merupakan salah satu karakteristik industri asuransi. Selama mungkin 6-10 tahun, pasar akan berputar antara kondisi pasar lunak, premi rendah, dan kondisi pasar keras atau premi tinggi. Organisasi biasanya akan membeli lebih sedikit asuransi dan lebih banyak menggunakan perusahaan asuransi captive ketika tarif premi tinggi, seperti yang telah dijelaskan. Organisasi akan membeli lebih banyak asuransi ketika tarif premi rendah. Hal ini menjadi tindakan pengendalian yang lebih ekonomis. Next.
Selanjutnya adalah pembelian asuransi. Perusahaan harus memperhatikan 6C pembelian asuransi berikut ini ketika memeriksa pembelian pertanggungan asuransi. Yang pertama adalah cost, yang kedua coverage, yang ketiga capacity, yang keempat capabilities, yang kelima claims, dan yang terakhir compliance. Premi asuransi yang harus dibayar perusahaan menentukan biaya asuransi. Jumlah asuransi diri termasuk kelebihan atau pengurangan yang dikarenakan peraturan merupakan faktor kedua dalam biaya. Artinya, jika terjadi klaim, organisasi akan diharuskan membayar bagian awal klaim sebelum mendapatkan penggantian apapun dari penyedia asuransi. Kebijakan asuransi biasanya berisi pengecualian, jaminan, dan batasan. Hal ini akan menentukan situasi mana yang akan mengakibatkan klaim ditolak. Untuk memastikan bahwa cakupan yang diberikan cukup, organisasi yang membeli asuransi harus menyelidiki secara menyeluruh permasalahan cakupan ini. Pembayaran klaim atas terjadinya salah satu peristiwa tertentu merupakan salah satu pembenaran untuk membeli asuransi. Memilih perusahaan asuransi memerlukan pertimbangan cermat terhadap sejumlah faktor, termasuk reputasi perusahaan dan juga riwayat pembayaran klaim. Organisasi besar dengan aset besar mungkin tidak dapat memberikan perlindungan lengkap hanya dari satu penyedia asuransi. Organisasi harus mempertimbangkan kapasitas perusahaan terhadap eksposur atau aset atau nilai aset yang diperlukan ketika melakukan pembelian asuransi. Layanan tambahan yang sering diberikan oleh perusahaan asuransi seperti pengendalian kerugian dan perencanaan keberlangsungan bisnis dapat berperan besar dalam memilih penyedia terbaik. Bagi mereka yang membeli asuransi, keamanan finansial menjadi perhatian yang lebih penting. Perusahaan asuransi tidak perlu membayar klaim sampai jangka waktu tertentu telah berlalu setelah suatu kejadian atau kerugian. Sebaliknya, mereka menerima premi dari awal polis. Pendapatan investasi dan posisi arus kas positif mengikuti dari sini. Namun, beberapa bisnis mengalami kerugian besar dan status keuangannya diturunkan sebagai akibat dari diversifikasi ke aktivitas keuangan yang lebih berisiko. Pendapatan investasi juga menurun akibat rendahnya suku bunga dan kinerja pasar saham yang di bawah standar. Agar bisnis dapat membayar peningkatan biaya operasional, memperbaiki kerusakan, dan memulai kembali operasi setelah mengalami kerugian, klaim asuransi sangatlah penting. Mengelola klaim asuransi mungkin memerlukan proses hukum yang rumit dan memerlukan proses forensik yang cermat. Klaim atas kerusakan properti lebih mudah diukur dan disepakati dibandingkan klaim atas gangguan bisnis. Bisnis harus memikirkan rencana kelangsungan bisnis mereka untuk mengurangi waktu henti dan memastikan bahwa rencana yang memadai tersedia jika terjadi keadaan yang tidak menguntungkan. Karena sebagian besar negara menerapkan pajak premi asuransi yang harus dibayar secara nasional atau regional untuk organisasi yang memiliki aset di banyak negara, masalah kepatuhan dalam polis asuransi mendapat perhatian lebih. Pasien kontrak atau pembuatan kontrak asuransi merupakan aspek lain dari kepatuhan. Kekhawatiran mengenai penerimaan, persetujuan, dan penerimaan polis juga muncul di setiap negara tempat suatu organisasi menjalankan bisnis yang mungkin membatasi kemampuan perusahaan asuransi untuk beroperasi. Keabsahan polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang tidak memiliki izin asuransi mungkin tidak diakui di semua negara. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perusahaan asuransi captive. Jadi perusahaan asuransi captive merupakan perusahaan asuransi yang dimiliki oleh suatu organisasi yang tidak terlibat dalam bisnis asuransi. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan manfaat penuh dari kelompok teknik pengendalian risiko dengan membayar premi berdasarkan pengalaman sendiri, menghindari biaya yang melebihi penanggung langsung, dan mendapat tingkat premi risiko yang lebih rendah secara keseluruhan dengan membeli reasuransi dengan biaya lebih rendah daripada yang dibutuhkan oleh asuransi konvensional atau penanggung langsung.
Nah, pada umumnya, perusahaan asuransi captive ini berdomisili di lokasi yang memiliki rezim, peraturan, dan akuntansi yang menguntungkan yang mendorong pendirian perusahaan asuransi captive. Beberapa perusahaan asuransi captive ini menerima bisnis dari pihak ketiga serta menyediakan asuransi untuk perusahaan induknya. Seperti contohnya, suatu agen perjalanan yang dapat membentuk perusahaan asuransi captive untuk menyediakan asuransi pembatalan perjalanan kepada pelanggan. Nah, pelanggan akan membeli polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi terkemuka, tetapi pendanaan asuransi akan disediakan oleh captive melalui reasuransi dan penanggung asuransi utama. Dengan mengatur pengaturan ini, agen perjalanan seharusnya mendapatkan pendapatan tambahan dan keuntungan dari pelanggannya. Boleh di next. Selanjutnya ada keuntungan dari perusahaan asuransi captive. Yang pertama adalah penghematan dapat dicapai dalam biaya asuransi secara keseluruhan karena premi yang lebih rendah seringkali ditetapkan oleh perusahaan asuransi captive. Yang kedua, perusahaan asuransi captive dapat memperoleh akses ke pasar reasuransi di mana tingkat premi dan kapasitas risiko dapat menguntungkan. Ketiga, dengan terpapar pada biaya klaim asuransi, kesadaran akan resiko yang lebih besar dan kepedulian yang lebih besar terhadap pengendalian kerugian dapat dicapai. Yang keempat, perlindungan asuransi yang lebih rendah dapat ditawarkan oleh perusahaan asuransi captive daripada yang tersedia di pasar komersial. Dan yang terakhir, manfaat pajak tertentu dapat diperoleh dalam memiliki perusahaan asuransi captive, meskipun manfaat ini telah berkurang belakangan ini. Next. Selanjutnya ada kekurangan dari perusahaan asuransi captive. Yang pertama, perusahaan asuransi captive ini akan terekspos pada klaim asuransi yang seharusnya dibayarkan oleh pasar asuransi komersial. Yang kedua, organisasi induk harus mengalokasikan modal untuk memastikan solvabilitas yang memadai bagi perusahaan asuransi captive. Yang ketiga, ketika kerugian besar dibayarkan oleh perusahaan asuransi captive, kerugian tersebut dikonsolidasikan ke dalam neraca induk dan pada akhirnya perusahaan asuransi captive akan membayar kerugian tersebut. Yang keempat, perusahaan asuransi captive yang menulis bisnis di wilayah lain mungkin akan melakukannya dengan basis yang tidak diakui, dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan kepatuhan. Dan yang terakhir, biaya administrasi yang signifikan, waktu dan upaya dapat terlibat dalam pengelolaan captive oleh personel kantor pusat induk. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi case study tentang PT Asuransi Jiwa Bakti Life. Oke, di latar belakangnya, pada tahun 2005, PT Bakti Life meluncurkan produk asuransi yang dinamakan dengan Diamond Vista. Produk ini menawarkan gabungan antara investasi dan asuransi jiwa dengan fokus utama pada memberikan return investasi yang maksimum dan pasti dan fixed rate. Diamond Vista ini jauh berbeda dari produk lain seperti Unit Link atau Reksadana yang menawarkan return yang lebih fluktuatif. Namun pada tahun 2008, PT Bakri Life menghadapi masalah serius yang ketika perusahaan tersebut mengalami gagal bayar. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang terlalu agresif dalam berinvestasi di pasar saham, yang pada saat itu mengalami krisis akibat kasus subprime mortgage di Amerika Serikat. Krisis ini mempengaruhi saham-saham yang perusahaan tersebut miliki, sehingga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAMLK) yang kini telah berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa gagal bayar Diamond Investa mencapai Rp 500 miliar. Untuk menyelesaikan masalah ini, Bakri Life mencapai kesepakatan untuk mencicil kewajiban. Namun proses pencicilan ini mengalami kesulitan dan hasilnya tidak semua pemegang polis dan dana asuransi dapat dikembalikan. Akhirnya pada tahun 2016, OJK mencabut izin operasional Bakri Life sebagai respon terhadap kegagalan perusahaan dan menjanjikan operasionalnya dalam menangani masalah gagal bayar yang terjadi sebelumnya. Oke.
Oke, ini kita akan mulai masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dari sisi pelindungan hukum atas gagal klaim asuransi di PT Asuransi Jiwa Bakri Life. Perlindungan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Pasal 280 KUHD, tertanggung berhak memilih dan mendapatkan ganti rugi dari satu tertanggung, sehingga PT Bakri Life berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada penanggung. Pasal 281 KUHD, penanggung berkewajiban mengembalikan premi kepada tertanggung jika perjanjian asuransi batal atau gugur. Pasal 254 KUHD, menyimpangi peraturan perundang-undangan selama perjanjian asuransi berlangsung dilarang, yaitu berarti PT Bakri Life sebagai pihak tertanggung telah menyimpangi peraturan asuransi. Masuk ke pembahasan 2. Perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian. Pasal 29 Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan atau kelalaian, termasuk kehilangan premi tertanggung akibat skema investasi yang tidak sesuai. C. Perlindungan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata). Pasal 1365 KUHP menegaskan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menegaskan hak-hak tertanggung sebagai konsumen, termasuk hak untuk memilih jenis asuransi, mendapatkan informasi yang benar dan jelas, serta mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Oke, ini kita sekarang bahas pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwa Bakri Life terhadap tertanggung gagal bayar. Klaim asuransi PT Bakri Life melanggar perjanjian asuransi awalnya dengan menginvestasikan dana tertanggung sebesar 80% ke portofolio saham, bukan 90% obligasi, 5% saham, dan 5% deposito seperti yang disepakati. Krisis tahun 2008 mengakibatkan harga saham menurun, menyebabkan premi tertanggung hilang dan gagal bayar. Utang PT Bakri Life kepada tertanggung mencapai 400 miliar rupiah pada tahun 2009, tetapi berkurang menjadi Rp 270 miliar setelah pelunasan pembagian utang. Wahyudi, salah satu tertanggung, mengklaim haknya yang belum dibayar sebesar 2,5 miliar rupiah. Namun OJK tidak menanggapi klaimnya. Wahyudi menunjukkan prospektus yang menyatakan investasi 80% obligasi, namun tawaran pelunasan utang hanya 6%, dan kemudian ditawari dengan diskon 30%. Tapi kedua tawaran tersebut gagal. Bapepam LK tidak mencabut izin PT Bakri dengan alasan pencabutan izin akan membuat pembayaran utang menjadi tidak jelas. OJK juga memutuskan tidak mencabut izin usaha Bakri Life karena hal itu akan mengurangi fungsinya dalam memediasi kedua pihak yang bersengketa. Oke, kita akan masuk ke kesimpulan dan saran dari case tadi. Bapepam LK berpandangan kewajiban perseroan kepada nasabah harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pencabutan izin usaha. Sampai berita terbaru, PT Bakri Life tampaknya enggan untuk menyelesaikan kewajiban dan lebih memilih opsi untuk mengembalikan izin usaha kepada OJK. OJK sendiri memutuskan tidak mencabut izin usaha Bakri Life karena hal itu akan mengurangi fungsinya dalam memediasi kedua pihak yang bersengketa. Hal ini berarti tertanggung asuransi berpotensi besar untuk dirugikan bila perusahaan asuransi mengalami kerugian. Saran untuk saran study case, PT Bakri Life diharapkan untuk lebih menaati perundang-undangan dan menjalankan surat keputusan Dewan Komisioner OJK untuk memenuhi hak dan kewajiban pemegang polis asuransi. OJK sebagai pengawas lembaga keuangan non-bank diharapkan untuk lebih selektif dalam memberikan izin pemasaran produk asuransi dan melakukan observasi konsisten terhadap permasalahan produk asuransi. Ketika ada permasalahan, OJK diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah perasuransian dengan cepat dan tanggap.
Baik, sekian dari materi yang bisa kami paparkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan bila ada yang ingin bertanya, boleh menghidupkan fitur raise hand. Baik, boleh kepada Gustiar diutarakan pertanyaannya. Mungkin Giovanni terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Evan, atas kesempatannya. Terima kasih kepada kelompok penyaji atas presentasinya juga. Saya Giovanni izin bertanya, bagaimana perusahaan itu bisa menilai efektivitas dan kontribusi perusahaan asuransi captive terhadap strategi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan? Itu saja. Terima Baik, terima kasih Gio atas pertanyaannya. Selanjutnya boleh Febrian. Oke, terima kasih kepada kelompok pemaji atas presentasinya. Saya ingin bertanya, bagaimana perusahaan asuransi mengukur dan memitigasi risiko reputasi yang muncul dari kegagalan dalam membayar klaim atau praktik bisnis yang tidak etis? Terima kasih. Baik, terima kasih Febrian atas pertanyaannya. Boleh Alika. Oke, terima kasih kepada kelompok 9 atas penyajian materinya. Saya Alika Dormawati, izin bertanya, bagaimana cara perusahaan itu menentukan tingkat cakupan asuransi yang sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh perusahaan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Alika atas pertanyaannya. Boleh Erica. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 9 atas presentasi dan kesempatannya. Saya Erika Westari izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin ya mengenai asuransi kaptif ya. Terus bagaimana sih peran manajemen risiko dalam hubungannya dengan perusahaan asuransi tersebut? Udah itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Erika. Pertanyaan dari Gustiar ada di kolom chat. Mohon maaf nggak bisa on mic lagi di perjalanan kampus. Bagaimana strategi perusahaan asuransi dalam menghadapi resiko operasional yang berkaitan dengan digitalisasi dan transformasi digital? Oke, terima kasih pertanyaannya Gustiar. Baik teman-teman dan Pak David, izin untuk memberikan waktu kami untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum kami menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sambil teman-temannya juga memperhatikan dan on cam, saya mau absen sambil teman-temannya mencari informasi mengenai pertanyaan temannya ya. Jadi on cam, saya mau absen. Andre Kurniawan. Hadir, Pak. David. Hadir, Pak. Asti. Asti Febrianti. Pak. Oh. Asti Febrianti. Enggak. Ini Pak, dia lagi gangguan sinyal, ini ada di sebelah saya. Oh, Erika. Oh, jadi di dalam kelas. Oke. Iya, Pak. Maria. Hadir, Pak. Muhammad Said. Hadir, Pak. Putri Salsabila. Hadir, Pak. Aisyah. Hadir, Pak.
Aisyah. Hadir, Pak. Oh ya, baru. Zikri. Zikri Alamsyah. Hadir Pak, saya hadir. Oke. Anggika. Hadir, Pak. Ibnu. Hadir, Pak. Mutiara. Hadir, Pak. Abi. Hadir Pak. Janita. Hadir, Pak. Pak izin, Pak. Alika belum, Pak. Iya, tadi kan bertanya Aleka. Oh iya, makasih, Pak. Jaya, Janita tadi udah. Muhammad Fikri. Hadir Pak. Ivan. Hadir Pak. Mana Ivan? Mana pesonamu Ivan? Mana nih? Hadir Pak. Gimana Jaya? Hadir Pak, saya Pak. Kok saya nggak lihat Ivan? Coba raise hand. Ivan. Hadir Pak. Atau gabung sama siapa? Gabung sama siapa? Ini saya sendiri Pak. Oh oke, udah. Ya ternyata di sebelah saya Ivan. Oke, Salwa. Hadir, Pak. Eka. Hadir, Pak. Alma. Hadir, Bapak. Brenda. Hadir, Pak. Gustiar. Gustia Rizky. Hadir Pak. Kenapa camnya? Maaf Pak, lagi di motor gak bisa on cam. Hati-hati. Ikan. Hadir, Pak. Muhammad Rizal. Hadir Pak. Oke. Mana tadi? Tiara. Hadir, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Camnya mana nih? Tiara? Mana? Oh, Tiara. Oke. Giovanni. Syafina. Hadir, Pak. Muhammad Justin. Hadir, Pak. Kelompoknya ya. Salsabila. Hadir, Pak. Dan Hadir, Pak. Zahrani. Putri. Hadir, Pak. Gito. Hadir Pak. Made. Hadir, Pak. Suaranya ada, tapi gambarnya nggak ada. Made gimana? Made. Oh, di atas. Oke. Raffi. Hadir, Pak. Oh, iya, presentasi. Dinar. Hadir, Dinar Pak. Nur. Oke. Muhammad Farhan. Julio. Hadir Pak. Oh, gabung sama Ibnu. Enggak Pak, enggak Pak. Masa Ibnu dia muncul dirimu. Tahu gue in frame. Hadir, Pak. Like, share, dan komen. Ya. Ezra. Hadir, Pak. Melviani. Melvi hadir, Pak. Kurniati. Kurniati hadir, Pak. Farah. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Agelia. Hadir, Pak.
Fadlis, jujur si Fadlis. Fadlis Syakur. Kemana nih PJ? Mana nih teman-teman yang PMM tuh? Kemana itu temannya? Saida, Hadir, Pak. PJ nanti kasih tahu saya ya apa yang terjadi ke Fadlis ini karena dia uh, uh, sudah absen berapa kali dia? Sakit atau kenapa dia? Ya, PJ, Baik, Pak. informasi saya segera nantinya setelah itu. Oke, kelompok 9 sudah bisa? Bapak, maaf. Maaf, kenapa? Iya, saya belum di absen Muhammad Ramadan. Muhammad Ramadan. Saya juga Pak Bernardus belum. Oh, Farhan yang kelompoknya ya. Iya, oke, sudah. Iya, iya, iya. Oke. Muhammad Ramadan Putra. Iya, Pak Hadir. Oke. Kelompok 9 ada nama yang belum saya panggil selain nama kelompoknya sama yang bertanya. Tadi kan ada yang bertanya, saya skip. Bernardus Pak itu. Oh, Udah. kan kelompoknya. Kelompok sekarang. Udah saya lihat aja camnya. Oke, sudah siap kelompok 9? Dijawab ya. Ya, sebentar. Oke, baik. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Febrian. Pertanyaannya kurang lebih adalah bagaimana perusahaan asuransi mengukur dan memitigasi resiko reputasi yang muncul dari kegagalan dalam membayar klaim atau praktik bisnis yang tidak etis. Perusahaan asuransi memiliki pendekatan yang cermat dalam mengukur dan memitigasi resiko. Pertama, mereka memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang ketat, serta memastikan bahwa proses klaim dilakukan secara transparan dan adil. Selain itu, mereka membangun sistem pengawasan dan pemantauan yang kuat untuk mengidentifikasi ketidakpatuhan dan masalah reputasi potensial dengan cepat. Selanjutnya, perusahaan asuransi melakukan investasi yang berkelanjutan dalam pelatihan karyawan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang etika bisnis dan penanganan klaim yang tepat. Di samping itu, mereka membangun kemitraan yang solid dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, serta berkomunikasi secara terbuka dalam mengatasi masalah dan memperbaiki reputasi. Dengan pendekatan holistik ini, perusahaan asuransi dapat mengular resiko reputasi dengan efektif dan membangun kepercayaan yang kokoh dengan masyarakat. Apakah sudah cukup menjawab, Febrian? Sudah cukup, Andre. Terima kasih. Ya. Farhan atau Andre? Andre, Pak. Andre, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Giovanni. Untuk menilai, untuk menilai efektivitas dan kontribusi perusahaan
asuransi kaptif terhadap strategi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan, maka perusahaan bisa melakukan hal ini. Yang pertama, penilaian kinerja asuransi kaptif. Perusahaan harus menilai kinerja asuransi kaptif dalam mengurangi risiko. Ini dapat dilakukan dengan menganalisis data historis tentang risiko yang diasuransikan, termasuk frekuensi klaim, jumlah klaim, dan biaya klaim. Perusahaan juga harus mempertimbangkan seberapa efektif asuransi kaptif dalam mengurangi risiko yang tidak terduga atau risiko eksternal. Yang kedua, analisis biaya dan analisis manfaat. Perusahaan harus menganalisis biaya asuransi kaptif yang dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Ini termasuk biaya premium, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional asuransi kaptif. Manfaat dapat mencakup pengurangan risiko, peluang untuk mengoptimalkan aset, dan kemampuan untuk mengelola risiko yang tidak terduga. Ketiga, penilaian risiko eksternal. Perusahaan harus menilai seberapa efektif asuransi kaptif dalam mengelola risiko eksternal seperti bencana alam, kebakaran, atau kebencanaan lainnya. Ini dapat dilakukan dengan menganalisis faktor historis tentang risiko tidak terduga dan seberapa efektif asuransi kaptif dalam mengurangi dampak dari risiko tersebut. Kelima, penilaian kepatuhan dan regulasi. Perusahaan harus menilai seberapa efektif asuransi kaptif dalam mematuhi kepatuhan dan regulasi yang berlaku, termasuk memastikan bahwa asuransi kaptif mematuhi peraturan yang standar berlaku, termasuk peraturan asuransi dan regulasi pajak. Yang keenam, penilaian kualitas pelayanan. Perusahaan harus menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh asuransi kaptif. Ini dapat dilakukan dengan menganalisis umpan balik dari klien, termasuk kepuasan pelanggan, respon terhadap klaim, dan kemampuan asuransi kaptif dalam memberikan solusi yang efektif untuk risiko yang ada. 7. Penilaian strategis. Perusahaan harus menilai bagaimana asuransi kaptif berkontribusi terhadap strategi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Ini dapat dilakukan dengan menganalisis bagaimana asuransi kaptif mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengelola risiko, mengurangi dampak negatif dari risiko, dan memaksimalkan peluang. Sekian, apakah cukup menjawab? Sangat terjawab, Evan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Alika. Pertanyaan itu bagaimana perusahaan menentukan tingkat cakupan asuransi yang sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Jawabannya itu ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan untuk menentukan tingkat cakupan asuransi. Yang pertama itu perusahaan akan melakukan analisis risiko menyeluruh untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi kerugian yang mungkin terjadi. Hal ini melibatkan penilaian terhadap berbagai faktor seperti jenis bisnis, lokasi aset yang dimiliki, proses operasional, serta faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kondisi pasar. Lalu yang kedua, perusahaan akan mempertimbangkan beberapa besar risiko yang bersedia mereka tanggung. Nah, ini tuh melibatkan penilaian terhadap kemampuan keuangan perusahaan untuk menanggung kerugian jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Perusahaan juga akan mempertimbangkan seberapa penting aset atau kegiatan bisnis tertentu dalam operasional mereka. Lalu selanjutnya yang ketiga, perusahaan akan berdiskusi dengan perusahaan asuransi untuk mengidentifikasi produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Asuransi dapat mencakup berbagai jenis risiko seperti kebakaran, pencurian, kecelakaan, tanggung jawab hukum, dan lain sebagainya. Perusahaan juga akan mempertimbangkan batasan dan pengecualian dalam polis asuransi serta premi yang harus dibayarkan. Lalu yang terakhir, perusahaan akan mengevaluasi kembali tingkat cakupan asuransi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka masih sesuai dengan perubahan risiko yang dihadapi. Jika terjadi perubahan signifikan dalam bisnis atau lingkungan operasional, perusahaan perlu mengajustasi polis asuransi mereka untuk tetap terlindungi dengan baik. Apakah sudah menjawab, Alik? Sudah sangat terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Sama.
Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Erika. Kurang lebih pertanyaannya bagaimana peran manajemen risiko dalam hubungannya dengan perusahaan asuransi captive. Nah, beberapa peran utama manajemen risiko dalam hubungannya dengan perusahaan asuransi captive bisa seperti yang pertama, yaitu identifikasi risiko. Jadi manajemen risiko membantu mengidentifikasi risiko yang dihadapi perusahaan asuransi captive. Risiko ini dapat mencakup seperti risiko underwriting, risiko investasi, risiko bencana alam, dan risiko hukum. Dan perusahaan asuransi captive juga perlu menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi risikonya, seperti analisis data, brainstorming, survei, dan sebagainya. Terus yang kedua, penilaian risiko. Setelah risikonya sudah teridentifikasi, yaitu selanjutnya menilai tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Nah, penilaian risiko ini akan membantu perusahaan asuransi captive untuk menentukan strategi terbaik untuk mengelola risiko tersebut. Yang ketiga, ada mitigasi risiko yang bisa dilakukan seperti dengan melakukan penghindaran risiko, pengurangan risiko, transferensi risiko, dan retensi risiko. Dan yang keempat yaitu membantu pemantauan risiko. Nah, manajemen risiko itu kan merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi perusahaan asuransi captive juga perlu secara berkala memantau risiko mereka dan memastikan bahwa strategi mitigasi risiko mereka masih efektif. Apakah cukup menjawab, Erika? Sudah terjawab. Terima kasih Raffi atas jawabannya. Sama. Saya Muhammad Farhan Azhari izin menjawab pertanyaannya Gus Diar. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi perusahaan asuransi dalam menghadapi risiko operasional yang berkaitan dengan digitalisasi dan transformasi digital. Nah, strategi yang pertama itu yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan kompetensi dan pemahaman terhadap teknologi digital seperti IoT, Internet of Things, AI, dan blockchain untuk mengoptimalkan proses bisnis dan layanan kepada pelanggan. Yang selanjutnya itu adalah menggunakan teknologi digital seperti misalnya aplikasi BPM, Cloud Network, dan IoT atau Internet of Things untuk mengubah proses underwriting dan claim. Selanjutnya adalah menggunakan kemampuan analisis data yang diberikan oleh AI untuk menganalisis data historis dan saat ini, mengidentifikasi tren, memprediksi risiko, dan juga mengoptimalkan keputusan bisnis. Dan yang terakhir adalah perusahaan asuransi itu harus mempertimbangkan langkah-langkah keamanan yang kuat seperti misalnya enkripsi data, pemantauan keamanan secara real time, dan juga pelatihan karyawan tentang praktik keamanan digital atau keamanan cyber yang baik. Bagaimana Gus Tiar? Apakah jawabannya pas atau tidak? Sudah cukup menjawab. Terima kasih Farhan. Oke, sama-sama Gus Tiar. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, mungkin sekian dari presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak David. Ya, terima kasih kelompok 9 buat presentasi dan pertanyaan, buat jawaban atas pertanyaan teman-temannya. Ini si Fadlis udah hidup? Fadlis, masih hidupkah dirimu? Masih Pak, masih Pak. Puasa Kamis? Iya Pak, kalau iya gitu ya, gitu ya kan. Ya. Lagi sakit? Lagi flu aja Pak. Ya, kita beri aplaus buat kelompok 9 ya. Oke, nah teman-temannya ada yang merasa kurang nggak ini? Kayaknya kurang kelompok 9 ini. Rizal? Oh, itu clap ya? Kirain resen. Ada yang kurang nggak dari kelompok ini? Kalau teman-teman lihat tadi ini, saya waktu teman-temannya kasih materi dan presentasi, saya nggak akan bilang ini salah, tapi biarlah teman-teman yang nantinya gitu. Nih misalnya ya, teman-teman bilang, ini nggak sesuai materinya, boleh aja pertanyaannya, nggak apa-apa kan
ya namanya ini ya membangun suasana, nuansa apa ya, tektokan gitu. Bukan aja maksud nanti kalau ada yang bilang nggak sesuai, akhirnya jadi berantem, bukan, karena sudah saya terima, kelompoknya sudah saya terima, materinya, segala macamnya, gitu. Jadi sudah saya terima, jadi ada nilainya, gitu. Tapi teman-teman bisa aja bilangnya tadinya, maaf kelompok penyaji ini terlalu asuransi, risikonya di mana? Awalnya kan saya bilangnya risiko asuransi, ya kan? Risiko asuransi. Yang dibahas asuransi. Jadi apa itu risiko itu? Risiko asuransi itu apa? Coba teman-teman, risiko asuransinya apa? Jadi boleh tadi misalnya Rizal nih sebagai yang HMN ya, karena kan himpunan mahasiswa kan suka ini ya, apa namanya, kok bukan komplain ya, apa gitu ya, bersuara, harusnya bersuara, bahwa tidak sesuai nih teman-teman nih. Resiko asuransi sebenarnya apa sih resikonya? Berarti kena aja kata-kata resiko, berarti akan ada kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko. Proses seleksi risiko disebut dengan underwriting ya, kalau teman-teman pernah underwriting. Penetapan premi atau pricing-nya. Jadi pada saat underwriting ini juga bisa kejadian resiko karena bisa aja teman-teman apa ya, berbohong pada saat underwriting-nya. Bilangnya sebenarnya asuransi memberikan kejujuran, kalau sakit bilang aja. Tapi kan kalau kita membeli asuransi kadang karena kita perlu kita beli ya, misalnya kita udah tahu nih, oh saya akan sakit, misalnya oh karena saya terlalu banyak merokok apa, di umur berapa saya belilah gitu ya. Nah, nggak dikasih tahu detail pekerjaannya apa, kan itu akan mempengaruhi ya underwriting. Jadi dalam seleksi juga akan ada risikonya underwriting, sehingga pada saat penetapan premi atau pricing-nya itu juga akan mengakibatkan risiko. Kadang ditetapkan 500, misalnya 300 di investasi, 200 di mananya gitu ya. Jadi akan berisiko di situ. Dan penggunaan reasuransi. Tadi temannya menjawab tuh, resiko reputasi atau mitigasinya seperti apa sih yang efisien? Kita rekan asuransi lagi. Jadi ada perusahaan reasuransi namanya. Jadi asuransi, kita perusahaan asuransi, kita bisa mereasuransikan lagi ke perusahaan khusus memang reasuransi. Biar supaya kita makin risiko kita makin berkurang. Ya, risiko perusahaan asuransi saya mereasuransikan lagi semua asuransi di perusahaan saya kepada misalnya Justin, karena PT si Justin ini adalah perusahaan yang bergerak di reasuransi. Ya, jadi itu berpengaruh. Dan atau penanganan klaim. Ya, jadi penanganan klaim seperti apa itu akan berpengaruh. Ini kelompok 9. Jadi nanti Q&A-nya hanya Q&A ya, jangan ada kelompok yang lainnya itu digabung sama materinya. Jadi saya bacain sampai ke bawah kali baru ini ya. Jangan Q&A aja. Sebelum Q&A-nya ini di atasnya dipertambahi kata-kata dari saya, nanti kalian cari lagi tambahannya ya, risiko asuransi, sehingga pada saat nanti saya bilang oke, share ke teman-temannya Q&A-nya, teman-temannya dapat masukan ya, dapat masukan dari teman-temannya apa itu risiko asuransi, menambahi materi yang temannya kasih tadi yang tentang perusahaan asuransi ya. Jadi ada risikonya. Jadi jenis asuransi ditambahin jenis asuransi
jatah belum menjawab. E-nya ada dari underwriting. Ya, underwriting, reasuransi, klaim, penetapan premi, sama investasi. Jadi harus ada peristiwa risiko di sana. Itu aja tambahan dari saya. Maaf Pak, sebelumnya untuk yang study case sudah dibahas kan itu ya Pak? Mungkin memang dari materi yang kita bawain emang Ya, baru. materinya saya bilang materi. Kalau studi case pasti tentang risiko. Risiko asuransi. Karena itu udah studi case, pasti risiko. Tapi materi di atasnya nggak ada. Namanya Oke, baik. kasus ya. Pasti sudah ada risiko tentang asuransinya. Iya. Di materinya tidak kelihatan. Cuma perusahaan, ini segala macam. Nggak ada itu pengertiannya malah pengertian asuransi, pengalihan, risiko, manfaat asuransi, sejarah asuransi. Ya. Jadi risikonya seperti tadi tambahan saya yang itu dibuat di atasnya tadi ya prinsip asuransi. Tadi apa lagi? Yang tadi yang saya bilang itu ya tambahan sebelum Q&A yang kalian tulis di Word buat ya. Oke, kelompok 9 sudah dicatat ya. Nanti tambahan-tambahan saya itu di atasnya sama tambahan mengenai digitalisasi. Tadi teman-temannya digitalisasi tadi masih belum pas karena ada kata-kata VPN. VPN untuk apa? VPN membuka itu ya situs. Ya tadi ya digitalisasinya dijelasin lagi digitalisasi terhadap resiko asuransi. Sekarang kan tidak perlu ada agent lagi, semua sudah lewat internet. Udah bisa kita beli asuransi, udah langsung sudah bisa. Jadi nanti agent-agent sudah mulai berkurang. Penggunaan agent perorangan itu nanti sudah mulai berkurang. Jadi semuanya orang sudah cari aja lewat internet. Saya butuh asuransi apa ini? Nah, cari seret, udah daftar ini digitalisasi tadi maksud temannya. Jadi udah semuanya dalam bentuk digital, bahkan sudah bisa di-download di HP, sudah akan langsung masuk nama pembayaran premi kita, jatuh tempo, segala macam. Nah, itu lebih ke situ tadi arahnya. Strateginya seperti apa? Ya. Jadi digitalisasinya seperti apa tadi itu? Dan transformasi digitalnya menghadapi risiko tadi ya operasional. Sebenarnya risiko strategis nggak ada kata-kata operasionalnya, risiko operasionalnya, risikonya nggak ada. Jadi harus menghadapi kegiatan operasional perusahaan asuransi, gitu ya. Berkaitan dengan digitalisasi, ya lebih ke arah ke sana ya. Tadi teman-temannya juga udah bilang sebut, tapi model menjadi digitalnya AI apalah boleh, tapi AI-nya diapain tuh asuransinya? Ya, harus diperjelas. Harus aja jelasan-jelasannya. Oke, itu aja tambahan saya tadi sama si captive. Oke, saya juga kurang nih captive ini ya. Jadi saya nggak jelasin. Tadi aja temannya aja jelasin. Ada lagi pertanyaan? Oke, paling lama saya terima sekarang kan hari Sabtu ya. Paling lama saya terima hari Sabtu. Jangan sampai telat jadi hari Sabtu. Laptopnya kan
Ya, Safina. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi, selamat belajar mata kuliah yang lainnya. Pagi, teman-teman. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, terima kasih.